Jangan bangga dulu jika panen Anda berhasil menutupi kegagalan petak tetangga. Di dunia tambak, kegagalan satu petak di tengah kesuksesan petak lainnya bukanlah sebuah toleransi bisnis, melainkan sebuah sinyal. Sinyal bahwa daya dukung lingkungan kita mulai goyang. Desinfektan mungkin bisa membunuh patogen di dalam kolam, tapi ia tidak bisa memulihkan daya sangga alam yang sudah jenuh. Sebelum alarm ini berubah menjadi bencana total seperti di Pantura, Pulau Jawa, mari kita jujur pada data kualitas air kita sendiri. Bisakah kita berhasil panen berkelanjutan atau sustainable pada tambak udang dengan biosecurity yang sangat ketat dengan pemakaian desinfektan pada seluruh sumber air yang akan kita pakai? Jawabannya adalah tidak. Mari kita bahas. Dari pengalaman yang ada, sampai detik ini seketat apapun biosecurity untuk tambak outdoor, belum ada yang mampu panen dengan hasil yang sustainable dengan produktivitas panen yang tinggi. Saat ini, kita melihat fenomena air laut yang menyala dan plankton yang sering crash. Pernahkah Anda bertanya, mengapa saat salinitas naik di atas 35 ppt, air jadi lebih sulit dikendalikan? Mengapa BOT 60 ppm yang dulu terasa aman, kini jadi bom waktu yang memicu vibrio dan penyakit mematikan seperti VFD, IMNV, APEN, hingga EHP, dan lain-lain? Ini bukan sekedar nasib buruk, melainkan sinyal bahwa daya dukung lingkungan kita sedang mencapai titik jenuhnya. Hari ini kita akan bedah mengapa angka BOT 60 ppm dan salinitas tinggi kini menjadi tantangan berat bagi keberlanjutan tambak kita. Seperti tubuh manusia, tambak punya ambang batas toleransi. Dulu, dengan salinitas 33 ppt, kita bisa panen melimpah. Tapi sekarang, dengan naiknya salinitas di atas 35 ppt dan tumpukan bahan organik terlarut atau BOT yang semakin tinggi, sistem imun lingkungan kita mulai kolaps. Ritme penyakit mulai muncul karena air kehilangan keseimbangannya. Apakah budidaya presisi ini bisa menjadi jawaban di tengah kondisi alam yang sulit diprediksi ini? Kita akan mulai membahasnya dari kunci utama, hubungan antara BOT, salinitas, dan pertumbuhan fitoplankton. Semakin tinggi salinitas, semakin rendah daya larut oksigen. Semakin tinggi BOT, semakin besar oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai kotoran. Jangan salah sangka, crash plankton bukan terjadi tiba-tiba. Di air salinitas tinggi 35 ppt ke atas, ketersediaan oksigen sudah terbatas. Karena oksigen langka, bakteri pengurai kita bekerja jadi malas atau terhambat. Akibatnya, sampah organik atau BOT menumpuk dan meracuni lingkungan. Fitoplankton yang hidup di sana pun stres karena harus berjuang melawan kadar garam sekaligus air yang kotor. Begitu mereka tidak kuat lagi, mereka mati massal atau crash. Karena lingkungan menjadi sangat tidak stabil dan bisa terjadi anaerobik di lapisan bawah. Nah, saat itulah sistem kimia air kita jebol, pH terjun bebas atau swing, dan undang Anda berada dalam bahaya besar. Salinitas 35 ppt, tekankan bahwa ini adalah garis zona bahaya. Perhatikan, posisinya yang paling rendah dibandingkan garis-garis lainnya. Ini menunjukkan bahwa salinitas tinggi, plafon oksigen kita sudah sangat rendah sejak awal. Semakin ke kanan, suhu semakin panas, semua garis menurun. Artinya, saat matahari terik di siang hari, kondisi air bersalinitas tinggi menjadi berkali-kali lipat lebih berat bagi udang. Titik di ujung kanan bawah, suhu 34 derajat Celcius, salinitas 35 ppt adalah kondisi di mana air hampir tidak punya tenaga lagi untuk menampung oksigen. Disinilah BOT menjadi sangat mematikan karena oksigen yang tersisa tidak cukup untuk proses penguraian. Coba kita lihat garis merah paling bawah adalah kondisi tambak kita saat ini dengan salinitas 35 ppt. Bandingkan dengan garis biru di atas, air tawar. Jarak antara garis biru dan garis merah itu adalah selisih oksigen yang hilang hanya karena kadar garam yang tinggi. Ketika suhu naik, kemampuan air menahan oksigen makin anjlok. Saat tambak kita berada di salinitas 35 ppt dan suhu air mencapai 32 derajat Celcius, air kita secara alami hanya bisa menampung oksigen maksimal 5,9 mg per liter. Itu adalah batas maksimal atau tangki penuhnya.
Padahal kita tahu di dalam kolam ada udang yang butuh nafas, ada sisa pakan BOT yang harus dibusukkan oleh bakteri, dan ada fitoplankton yang butuh oksigen saat malam hari. Jika modal kita cuma 5,9 mg per liter dan bakteri kita terhambat kerjanya karena air terlalu pekat, maka jangan heran kalau sisa kotoran menumpuk, plankton stres lalu crash, dan akhirnya udang kita yang jadi korban. Dampaknya, BOT tidak terurai sempurna, malah menumpuk. Penumpukan BOT ini menjadi racun, amonia atau nitrit yang semakin menekan kesehatan lingkungan. Inilah awal terjadinya pertumbuhan blue-green algae seperti Oscillatoria yang menyebabkan air berwarna hijau biru gelap kental, Dinoflagellata yang cenderung hijau kekuningan bahkan muncul kemerahan. Perubahan warna air mulai biru gelap berubah coklat gelap kekuningan, bahkan berwarna merah atau bahkan disertai munculnya air yang menyala di malam hari. Dari data, mulailah muncul Vibrio berwarna kuning, Vibrio hijau, bahkan Vibrio yang menyala. Beberapa jenis Vibrio mampu mensintesa sukrosa juga akan berpengaruh terhadap pH. Saat inilah pH air mulai bergerak swing antara pagi dan sore, mempunyai rentang di atas 0,3 bahkan 0,5 lebih. Perlu kita berpikir, bahaya aplikasi molase langsung di kolam yang tentunya akan dipakai tumbuh oleh Vibrio. Dengan kejadian seperti ini, biosecurity seketat apapun pasti jebol. Dari pengalaman kita di tambak saat ini, kita harus mulai sadar dan berpikir bahwa udang bukanlah ikan. Bahkan secara taksonomi udang, yang termasuk hewan krustase, lebih mirip insekta atau serangga, bukan ikan lele, kakap, bandeng, dan lain-lain, yang mempunyai faal tubuh lebih lengkap sehingga sangat mudah dan cepat beradaptasi. Kita lihat, di alam serangga sangat rentan terhadap perubahan musim. Saat musim tertentu terjadi kehidupan sangat melimpah, seperti hama wereng yang menyerang tanaman padi, tapi saat tertentu karena perubahan cuaca cepat menghilang. Udang juga begitu. Saat kondisi kualitas air kita buruk dengan waktu yang agak lama, udang secara alami bisa beradaptasi hidup dengan baik. Tetapi karena kita goncang, karena berkeinginan kondisi yang lebih bagus menurut data, goncangan mendadak berubah pada fase yang bagus pun mampu membuat udang stres. Karena perubahan-perubahan tekanan air bisa berakibat sakit dan fatal. Maka, sebenarnya virus penyakit-penyakit itu adalah bentuk dari secondary infection. Kestabilan lingkungan yang seimbang, itulah yang diinginkan udang. Bagaimana meriset keadaan lingkungan kolam yang secara data mulai buruk? Memang paling mudah melihat di lapangan yang tergambar adalah data pH pagi sore, kecerahan fitoplankton, warna air, dan nafsu makan udang secara fisik bisa kita lihat. Atau kalau belum bisa cek ancu, kita bisa perhatikan saat berenang di tepian malam hari. Meriset kembali, seperti HP kita yang terlalu banyak program dijalankan, akan berakibat lemot dan bahkan hang. Kita bisa melakukan riset, seperti video kita sebelumnya yang sudah kita bahas. Manajemen lingkungan kolam dan kotoran BOT bisa kita lakukan dengan 4 cara. 1. Pengenceran air. 2. Pertumbuhan fitoplankton. 3. Perombakan BOT dengan cara menggunakan bakteri nitrifikasi. 4. Perombakan BOT dengan cara menggunakan bakteri heterotrof. Strategi senjata inilah yang harus kita kuasai. Memang tidak mudah, karena kita tidak mungkin menggunakan salah satu senjata saja. Itulah seni seorang aquakulturis dan bisnis tambak udang dalam memanipulasi kestabilan pertumbuhan udang selama budidaya. Di samping perubahan salinitas, suhu, kelarutan oksigen, kesemuanya itu bisa terbaca dari swing pH. Faktor lain apakah yang berpengaruh besar? Jawabnya adalah kepadatan tepar udang. Inilah kunci yang menentukan titik beratnya manajemen lingkungan dan budidaya serta kekuatan sangga daya dukung lingkungan. Bagaimana mekanisme yang terjadi di alam dalam sistem penguraian BOT yang terjadi? Karena dari BOT yang mulai meningkat ini, mesin alam mengenalinya sebagai bahan pencemaran lingkungan mulai terjadi. Bagaimana hubungannya dengan fitoplankton yang buruk dibandingkan dengan yang baik? Bakteri yang buruk dibandingkan dengan yang baik. Bagaimana bisa tumbuh jamur dan hewan-hewan bersel tunggal seperti protozoa yang mulai tumbuh penyebab sakit pada udang dan ikan kita? Akan kita bahas di video kita selanjutnya. Rekan-rekan petambak, biosecurity yang ketat memang penting, tapi itu bukan segalanya. Kesalahan terbesar kita adalah seringkali mengabaikan BOT atau bahan organik terlarut sebagai sinyal utama penurunan daya dukung lingkungan. Kita sibuk menambah petak, tapi lupa bahwa alam punya batas napas yang tidak bisa ditawar. Saat satu petak mulai goyang, itulah
cara Ibu Budi berbisik bahwa ekosistem kita sudah jenuh. Budidaya presisi bukan hanya soal kecanggihan teknologi atau tingginya angka tebar, melainkan kecerdasan kita untuk mendengarkan kapan alam harus beristirahat. Mari kita kembali pada jalur budidaya presisi yang efisien namun tetap beradab. Tulis di kolom komentar, apakah Anda sudah mulai mendengarkan alarm dari alam di tambak Anda? Klik subscribe untuk terus belajar berbudidaya dengan kearifan. Mari kita buktikan bahwa kita adalah aquakulturis sejati yang mampu sukses tanpa mengkhianati daya dukung lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya.